Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih Mas Iqbal. Di sini saya akan membacakan materi mengenai penyebab mata bengkak dan cara mengatasinya. Memang ini sebenarnya eh, mata bengkak itu sesuatu gejala yang sangat umum ditemukan di klinik mata. Dan itu baik banget ya untuk di masyarakat itu keluarnya adalah mata bengkak selain mata merah. Gitu ya. Mari kita mulai bahas satu persatu sebenarnya penyebab mata bengkak itu seperti apa dan mengatasinya. Nah, mata bengkak itu seperti apa? Sebenarnya mata bengkak itu disebabkan karena edem. Edem itu atau disebut dengan bengkak pembengkakan karena adanya kelebihan cairan dalam jaringan ikat di sekitar mata sehingga matanya akan jadi bengkak. Kemudian juga bisa terjadi kemerahan, seperti itu juga bisa menyebabkan kegatalan seperti itu ya. Jadi kalau tanda-tandanya bengkak sangat mudah dikenali oleh masyarakat umum. Jadi orang-orang pasti akan sadar bahwa matanya dia akan bengkak seperti itu ya. Kemudian penyebabnya ada beberapa macam. Pertama infeksi. Nah, itu infeksi ada bermacam-macam, bisa terjadi infeksi bakteri, kemudian ada infeksi virus, kemudian juga ada infeksi parasit juga bisa, ada infeksi kutu juga bisa, seperti itu ya. Kemudian juga terjadi bisa karena alergi. Nah, alergi ini juga sangat umum sekali menyebabkan mata bengkak. Itu penyebabnya bisa makanan, kemudian bisa obat-obatan, atau karena debu juga bisa ya, mungkin juga bisa karena suhu juga bisa ya, seperti itu. Kemudian kita akan bahas satu persatu masalah dari mata bengkak tersebut, mulai dari step berikutnya. Nah, itu pertama kita bahas mengenai alergi. Nah, ini alergi ini pasti jelas karena terdapat alergen. Alergen itu apa? Alergen itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan alergi, dan itu tiap orang berbeda. Bisa karena debu, tadi sudah dijelaskan ya, karena debu, makanan, obat-obatan, atau mungkin karena suhu juga bisa ya. Jadi alergen itu akan memicu gejala paling banyak itu ada di mata, kemudian ada di muka, kemudian ada di kulit ya. Tetapi pada sebagian orang bisa muncul juga tanda-tanda lain selain mata yang bengkak, seperti sering bersin, kayak gitu ya. Kemudian hidungnya tersumbat, kemudian gatal-gatal pada mata, kemudian wajahnya menjadi bengkak. Terus yang paling parah, pasien itu bisa menyebabkan dari alergi itu bisa menyebabkan gangguan sesak nafas. Nah, itu harus segera dikonsultasikan ke dokter. Untuk penanganannya gimana? Penanganan yang paling ampuh sebenarnya harus diketahui bahwa menyebabkan alergi itu apa. Contohnya, kalau seandainya pasien itu alergi terhadap makanan udang, makanya penanganan pertama adalah menghentikan makan udang itu. Seperti itu. Yang kedua, kalau seandainya kena debu, ya harusnya debunya dihindari dulu. Jadi yang paling penting penanganan untuk alergi ini adalah menghindari alergen atau yang menyebabkan alergi tersebut. Kemudian tahap berikutnya adalah setelah mengetahui penyebabnya apa, kemudian dihindari, kemudian minum obat antihistamin. Obat antihistamin itu adalah obat-obatan yang anti alergi. Contohnya yang di pasaran adanya CTM, cetirizin, loratadin seperti itu. Tapi untuk penggunaannya ada baiknya harus dikonsultasikan ke dokter mata setempat. Kemudian penyebab berikutnya adalah infeksi. Nah, ini juga banyak sekali datang ke tempat kita itu adalah mata yang bengkak karena infeksi. Nah, infeksi itu ada beberapa macam. Pertama ada kita bahas mengenai konjungtivitis. Nah, konjungtivitis ini sering disebut juga dengan pink eye. Kenapa disebut pink eye? Karena matanya merah sekali. Nah, gejala infeksi konjungtivitis ini sebenarnya lebih dominan pada matanya merah, tapi bengkak pada mata pun juga umum ditemukan seperti itu ya. Jadi konjungtivitis itu adalah peradangan pada konjungtiva. Konjungtiva itu adalah lapisan terluar dari mata yang berwarna putih yang teman-teman lihat warnanya putih itu adalah konjungtiva. Sehingga kalau terjadi infeksi atau peradangan itu akan terjadi kemerahan. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu bisa terjadi karena bakteri, kemudian bisa terjadi karena virus, kemudian juga ada iritasi. Dan gejala yang paling sering umum itu adalah mata merah ya. Kemudian berair seperti itu, kemudian ada gatal, kemudian juga ada kotoran mata. Nah, kotoran mata ini biasanya akan ditemukan sangat banyak ketika bangun pagi, seperti itu ya. Untuk penanganannya seperti apa? Nah, yang paling penting adalah kita harus mengetahui sebenarnya penyebab infeksinya itu apa, apakah virus atau bakteri atau iritasi. Sehingga kalau terjadi keluhan seperti ini, ada baiknya dikonsultasikan ke dokter mata setempat dengan diobati sendiri, karena pengobatan di luar, contohnya kita beli di apotek atau di toko-toko obat yang lain, itu kadang-kadang diberikan obat yang
kandungannya sangat berbahaya buat mata, dan efek sampingnya juga besar untuk mata. Kemudian kita masuk ke penyakit berikutnya selain konjungtivitis. Slide berikutnya. Nah, ini blefaritis. Blefaritis ini sepertinya ini hampir kayak konjungtivitis, tapi perbedaannya adalah untuk radangnya sendiri ini mengenai cuma hanya di kelopak mata. Jadi untuk konjungtivanya biasanya tidak terjadi masalah. Ini infeksinya atau peradangannya hanya terdapat pada kelopak mata. Seperti itu ya. Jadi matanya akan terlihat bengkak seperti di gambar atas itu mata kelopaknya jadi bengkak, kemudian kemerahan gitu, dan pasien juga akan mengeluhkan gatal seperti itu ya. Ini penyebabnya hampir sama kayak konjungtivitis, jadi penyebabnya bisa terjadi infeksi, alergi, atau iritasi. Dan paling banyak ini saya temui di klinik itu adalah penggunaan kosmetik ya. Penggunaan kosmetik yang kadang-kadang tidak cocok itu bisa menyebabkan alergi pada kotak mata sehingga terjadi blefaritis seperti ini. Penanganannya seperti apa? Yang pertama memang harus diketahui penyebabnya dulu. Kalau seandainya penyebabnya adalah kosmetik, otomatis harus penggunaan kosmetiknya harus di stop dulu seperti itu ya. Untuk penanganan awal bengkak itu menggunakan air hangat karena di sini adalah peradangan, jadi digunakannya air hangat seperti itu ya. Setelah kita gunakan air hangat, ada baiknya kita harus segera konsultasikan ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian ini kalazion atau hordeolum atau bintitan. Nah, itu kalau masyarakat umum itu melihatnya adalah bintitan. Nah, ini kalau ini sebenarnya lebih dominan terhadap benjolan, bukan bukan bengkak ya, tapi banyak juga untuk fase-fase awal bintitan ini biasanya diikuti dengan diawali dengan matanya bengkak dulu, kelopaknya seperti itu ya. Kemudian kelopaknya bengkak, terus selisih berapa hari, sekitar 5 sampai 7 hari, kelopak matanya bengkaknya itu turun, kemudian terjadi benjolan. Nah, itu benjolan itu yang sering kita sebut dengan bintitan ya. Nah, itu karena apa? Karena yaitu ada infeksi atau inflamasi pada saluran kelenjar minyak. Jadi di mata kita itu ada kelenjar minyak, kemudian itu akan bisa terjadi infeksi atau inflamasi sehingga terjadi bintitan seperti ini. Penyebabnya paling banyak memang infeksi atau alergi, tapi saya sering menemukan bahwa kasus-kasus bintitan itu karena alergi makanan, gitu ya, makanan telur terlalu banyak atau makan apa namanya itu ayam ayam yang kotak gitu ya, itu sering sekali anak-anak kecil itu mengeluhkan adanya benjolan pada mata. Nah itu bagaimana penanganannya? Pertama kalau seandainya ada mata bengkak, segera kompres air hangat karena di situ ada inflamasi, ada peradangan. Kemudian kita harus konsultasikan ke dokter untuk penanganan awal. Kenapa harus diobati segera mungkin? Karena kalau benjolan ini tidak ditangani secara cepat dan efektif, jika benjolan itu lebih dari 3 bulan, itu bisa menetap sehingga pengobatannya harus dilakukan pembedahan kecil seperti itu ya. Jadi ada baiknya kalau seandainya benjolan di kelopak atas atau kelopak mata, ada baiknya langsung dikonsultasikan ke dokter mata setempat. Nah, ini yang sering juga saya temukan itu adalah sengatan serangga. Jadi sengatan serangga itu sebenarnya reaksinya adanya reaksi alergi, dan reaksi alergi itu paling banyak memang sebenarnya bisa mengenai semua tubuh dari mata, tubuh, bibir, itu bisa terkena semua ya. Cuma yang perlu diwaspadai bahwa sengatan serangga ini bisa menyebabkan reaksi shock anafilaktik. Nah, shock anafilaktik itu seperti apa? Jadi pembekaannya itu parah sekali di mulut, kemudian pasien juga sampai tidak bisa bernafas gitu ya. Itu sesuatu yang emergensi sehingga langsung dibawa ke rumah sakit seperti itu ya. Perbedaannya apa kalau seandainya bengkak yang penyebabnya sengatan serangga sama yang lain? Sengatan serangga itu ada pinpointnya. Pinpointnya itu maksudnya ada titik serangga itu menggigit. Lah itu biasanya terlihat ya. Itu biasanya terkena lebah, atau yang paling sering itu saya temukan adalah tomcat yang dulu sering banget masyarakat yang tinggal di pinggir sawah seperti samping atau kebun itu matanya sering sekali terkena tomcat sehingga matanya bengkak. Nah, itu harus segera ke dokter ya. Untuk penanganan awal, karena di situ juga terdapat adanya peradangan, penanganan awal memang harus dikompres dulu ya, menggunakan air hangat, kemudian segera ke dokter untuk diberikan pengobatan sesuai dengan beratnya keluhan,
Kemudian juga diberikan antihistamin karena memang serangan serangga ini reaksi yang ditimbulkan adalah reaksi alergi. Nah, ini penyebab lain. Ini nggak saya bahas terlalu detail karena kalau saya bahas terlalu detail nanti mungkin waktunya terlalu panjang ya. Nanti lebih banyak konsultasi aja. Penyebab lainnya seperti adalah kurang tidur. Jadi kalau ada orang-orang yang kurang tidur karena mungkin sekarang musim Piala Dunia tadi kata Mas Iqbal ya, atau mungkin banyak tugas itu kan biasanya kalau pagi-pagi matanya jadi bengkak lah itu bisa menyebabkan juga. Tapi reaksi yang ditimbulkan bukan reaksi alergi, bukan reaksi inflamasi, bukan reaksi infeksi ya. Memang karena dia ada penumpukan cairan di sekitar mata. Nah, setelah menangis juga itu mekanismenya sama, jadi kurang tidur. Setelah menangis itu sama, jadi bukan karena alergi, tapi karena memang murni dari penumpukan cairan di sekitar kelopak mata seperti itu ya. Kemudian penyakit Graves itu juga terjadi pembengkakan pada kelopak mata gitu ya, karena ini adanya kelainan pada kelenjar tiroid. Kemudian saluran air mata tersumbat atau infeksi itu sering juga ditemukan, akan tetapi saluran air mata tersumbat itu sering ditemukan pada bayi. Jadi bayi kurang dari 1 tahun itu biasanya ibu-ibu akan sering mengeluh kalau anaknya sering keluar kotoran gitu ya tiap pagi, kemudian selalu dibersihkan, selalu keluar lagi seperti itu dan kadang-kadang diikuti dengan mata peka. Nah itu karena memang saluran air mata pada bayi itu akan terbentuk sempurna setelah 1 tahun, sehingga kalau sebelum 1 tahun terjadi pembengkakan, kemudian reaksi alergi, memang infeksi itu sebenarnya wajar terjadi. Oleh karena itu, untuk para ibu ada baiknya uh, sering membersihkan area mata pada bayi menggunakan air hangat, kemudian kalau seandainya berlebihan bisa dikonsultasikan ke dokter untuk pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi. Mungkin sudah selesai ya untuk penyebab mata bengkak. Jadi secara garis besar seperti itu saya ambilkan penyebab-penyebab yang sering terjadi pada masyarakat. Gitu.